Ketika hasil survei Gallup dan Universitas Harvard mengumumkan bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang paling bahagia dan paling optimistis, saya terkejut dan gembira. Tetapi bagi saya, ini juga menyedihkan, karena saya tahu rakyat saya banyak yang tinggal di gubuk, tidak memiliki air bersih dan tidak memiliki kamar mandi. Banyak di antara mereka makan nasi dengan garam, tetapi mereka tetap tersenyum. Ungkapan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada pertemuan tahunan World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, yang dihadiri sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan. Prabowo kemudian mengungkapkan bahwa kemiskinan di Indonesia sudah mencapai titik terendah, sehingga misinya sebagai presiden dan sebagai pribadi adalah menurunkan kemiskinan secara keseluruhan. Tidak ada yang lebih memuaskan dalam hidupnya selain keberhasilan menurunkan kemiskinan dan memberantas kelaparan. You might not have heard this story, but extreme poverty in Indonesia fell to its lowest level in history. I'm determined in the next 4 years we will eradicate extreme poverty and we will bring down poverty as a whole. That is my mission in my life. That is my mission in the remaining years of my life. There is nothing more honorable, there is nothing more satisfying than bringing down poverty and bringing down, eradicating hunger. There is a saying I learned from my elders. One of my elders, very wise man, very honest political leader, he told me, Prabowo, the duty of a leader is very simple. The leader of this country, if you want to be leader of the country, you must work so that the poor and the weak can smile and can laugh. Very simple. What does that mean? If the poor, the weak can smile and can laugh, that means they have hope. That means they see a future. That means their livelihood is being improved. So that is my mission now, to make the poorest of Indonesians, the weakest of Indonesians, smile. Prabowo lalu menjelaskan pencapaian-pencapaian pemerintahannya dalam upaya mengurangi kemiskinan dan memenuhi kecukupan gizi masyarakat. Antara lain pembangunan sekolah rakyat yang diselenggarakan secara gratis untuk meningkatkan pendidikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, agar kelak mereka bisa keluar dari kondisi kemiskinan yang menjerat keluarganya. Kemudian program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah, ibu hamil, balita dan lansia. Mengenai program makan bergizi gratis atau MBG, dengan gembira Prabowo menjelaskan bahwa program MBG telah berhasil menjangkau 59,8 juta penerima manfaat dengan 59,8 juta porsi makanan per hari. Jumlah makanan yang hampir menyamai jumlah makanan yang dijual McDonald's sebanyak 68 juta porsi per hari di seluruh dunia. Prabowo yakin pada akhir tahun ini jumlah makanan yang disajikan MBG secara gratis bisa mencapai 82,9 juta makanan untuk 82,9 juta penerima manfaat, yang artinya bakal melampaui jumlah makanan yang dijual McDonald's setiap harinya di seluruh dunia. Prabowo juga menjelaskan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin menjanjikan di tengah kondisi global yang serba tidak pasti. Berbagai regulasi yang semulanya menyulitkan investasi dipangkas dan disederhanakan, sehingga Indonesia kini terbuka seluas-luasnya untuk investasi dari manapun. Prabowo menjelaskan bahwa tahun lalu Indonesia menandatangani perjanjian perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa, Kanada, Peru, dan Eurasia. Dan sebelum berangkat menuju Davos, Prabowo mengungkapkan bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi strategis dengan Inggris. We believe trade is a tool for prosperity. Indonesia has a clear vision. We are determined to become a modern country, integrated with the global economy, providing good quality of life for its citizens, living free of poverty and hunger. But we understand very well this cannot be achieved by slogans alone. It requires determination, good governance, clean government, free of corruption and malfeasance. And in the end, we must have efficient public administration. We must also enact a new culture in our bureaucracy.
Our government must serve the general good and must not entrench itself in collusion with greedy and rapacious economic players. Achieving our mission also requires smart investment in infrastructure, simplifying rules and regulations, getting rid of too much red tape, and of course, significant investment in health and education. Mengenai para pelaku ekonomi yang serakah dan rakus atau kaum serakah nomiks, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah menyita sebanyak 4 juta hektar perkebunan ilegal dan 1.000 lebih tambang ilegal, dan masih ada 1.000 lebih lagi tambang ilegal yang akan ditindak. Bahkan sewaktu masih berada di London, Prabowo mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan pencabutan izin 28 perusahaan yang menguasai lebih dari 1 juta hektar kawasan hutan, karena mereka telah melakukan pelanggaran dengan merusak hutan yang berada di kawasan hutan lindung. Maybe in many of your countries, there was a period like this, a period of the robber barons. I have confiscated 4 million hectares, but 2 days ago, I led a cabinet meeting by Zoom from London, and we decided to confiscate or to revoke the licenses of 28 corporations which had licenses over 1.01 million hectares. I revoked because we found them violating laws. They were building plantations on protected forests. This is a flagrant undermining of the rule of law. Perhaps these rapacious so-called entrepreneurs feel that they need not recognize the sovereignty of the Indonesian government. Or perhaps they feel they can buy all Indonesian government officials. I have reports that some of these people in their meetings say, oh, it's okay, there is no government official that cannot be bought. Well, I challenge them to try to buy officials for my administration. They will come to find themselves a big surprise. Combined with the 4 million hectares of illegal plantations already confiscated, we have, in fact, enacted the boldest, the most daring forest law enforcement effort in the history of Indonesia. Presiden Prabowo mengakhiri pidatonya dengan menegaskan bahwa Indonesia lebih memilih perdamaian daripada kekacauan. Indonesia ingin menjadi sahabat bagi semua negara, karena 1.000 sahabat terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Prabowo mengajak semua negara untuk membangun dunia yang kita tinggali bersama dan bersama-sama melanjutkan perjalanan ini. Di World Economic Forum Annual Meeting ini, Presiden Prabowo mendapat giliran berpidato pada urutan keempat setelah Presiden Israel Isaac Herzog, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis, dan Presiden Finlandia Alexander Stubb. Forum ini dihadiri lebih dari 65 kepala negara dan sekitar 1.000 CEO perusahaan besar dunia. Pertemuan tahunan World Economic Forum kali ini mengusung tema A Spirit of Dialogue yang menekankan pentingnya semangat dialog terbuka dan kolaboratif di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Sebelumnya di kota yang sama, Presiden Prabowo Subianto ikut menandatangani Piagam Dewan Perdamaian atau Board of Peace Charter yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan disetujui oleh para pemimpin dunia lainnya. Salah satu tugas Dewan Perdamaian adalah untuk menjadi pemerintahan transisi menuju terbentuknya negara Palestina merdeka. Bergabungnya Indonesia menjadi bagian Dewan Perdamaian merupakan penegasan atas komitmen Indonesia untuk mendukung kelanjutan misi perdamaian di Gaza dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Selain Indonesia, sejumlah negara Arab dan negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim ikut bergabung dalam Dewan Perdamaian ini, di antaranya Mesir, Turki, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden, Presiden Prabowo menilai keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian merupakan momentum bersejarah, sekaligus peluang untuk mendorong upaya perdamaian, khususnya bagi rakyat Palestina. Forum Dewan Perdamaian ini, kata Prabowo, terbuka bagi negara-negara yang memiliki tujuan untuk kemanusiaan dan perdamaian. Acara penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian berlangsung cair.
Satu persatu kepala negara dan wakil pemerintahan yang hadir menandatangani piagam tersebut di sebelah Donald Trump. Seusai Prabowo melakukan penandatanganan, Donald Trump tampak menunjukkan keakraban dengan Prabowo. Ia menjabat tangan Prabowo dan menepuk-nepuk punggung Prabowo sambil tertawa renyah. Men of our time.